Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Musik Official Story Crew 02. Mohon maaf kemarin saya tidak upload karena ada kesibukan, jadi mohon dimaklumi. Kali ini saya akan membawakan The Story of Yechen ya, bab 3826 sampai 3834, di mana itu Nakamura atau Toshihide Nakamura yang diutus oleh atasannya untuk ke Jinling untuk meneliti atau menyelidiki secara diam-diam ya. Apakah itu akan ketahuan oleh Yechen atau tidak? Kita simak sama-sama langsung saja. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share tanpa banyak bacot, langsung saja, oke? Toshihide Nakamura yang menaruh harapan besar padanya tidak membaik saat ini. Setelah menetap sementara di Jinling, ia telah mengumpulkan spesimen lingkungan di Jinling selama 2 hari terakhir. Udara, tanah, debu dan yang mengambang, dan air yang semuanya menjadi objek penelitiannya. Dia bahkan membuat beberapa air sungai, danau, air keran, dan bahkan air mata pegunungan di Jinling, dan melakukan sebagai penelitian di villa secara bergantian. Namun setelah belajar dan belajar, dia semakin merasa bahwa tidak ada yang luar biasa tentang lingkungan di Jinling. Itu tidak sebaik Washington secara keseluruhannya. Orang lain di timnya merasakan hal yang sama. Orang lain, meskipun Jingling adalah ibu kota kuno 6 dinasti, lingkungannya benar-benar tidak terlalu baik. Meskipun populasi udara tidak begitu parah, itu tidak jauh lebih baik. Apalagi itu adalah bentuk lahan lembah sungai yang khas dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi yang menghadap ke sungai di sisi lain. Udara ini dalam secara alami tidak begitu baik. Selain itu, laju urbanisasi yang cepat dan populasi yang besar pasti akan mengurangi vegetasi dan ruang hijau. Dan tekanan terhadap lingkungan juga sangatlah tinggi. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki populasi lebih dari 3.000 juta, tapi luas daratannya sebesar Cina. Dibandingkan dengan Cina, itu adalah daerah khas dengan daerah berpenduduk jarang. Kepadatan penduduknya kecil, dan tekanan pada lingkungan secara alami kecil. Terlebih lagi, negara imperialis veteran seperti Amerika Serikat mulai merelokasi perusahaan yang sangat berpolusi ke luar negeri beberapa dekade yang lalu, membuat rumah orang lain berasap, dan rumah mereka sendiri masih hijau. Justru karena lingkungan Jinling tidak sebaik Washington dalam setiap aspek, Nakamura tidak dapat memahami mengapa Jiuzuan Pharmaceuticals ada di sini untuk memproduksi obat pembuat zaman seperti Jiu Zaizuan. Tepat ketika Supai Nakamura kebingungan dan tidak dapat melepaskan diri, dia menerima telepon dari Ragets. Segera telepon tersambung. Ragets bertanya kepadanya, "Nakamura, apakah kamu ada kemajuan dalam penelitianmu saat ini di Jinling?" Nakamura buru-buru berkata, "Tuan Ragets, kami belum memiliki kemajuan yang jelas. Tolong beri kami sedikit waktu lagi." Ragets berseru, "Waktu hampir habis. Anda harus menemukan cara untuk mempercepat kemajuan Anda." Nakamura berkata dengan lemah, "Tuan, kami telah menganalisis lingkungan Jinling dalam 2 hari terakhir, dan tidak ada menemukan sesuatu yang istimewa di sini. Kami sudah memesan sejumlah bahan baku dari pemasok bahan obat lokal, dan kami akan memuji produksi uji coba dalam 2 hari untuk melihat apakah ada terobosan." Dengan itu, Nakamura menambahkan, "Saya berencana untuk pergi ke Jiusan Pharmaceuticals besok dan mencoba mengekstrak beberapa sampel lingkungan dan kembali untuk dianalisis." "Oke," Ragis berkata, "kamu harus mempercepat. Aku akan membantu Anda mengumpulkan jet bisnis terlebih dahulu. Dan begitu Anda memiliki sampel dari mereka, mereka akan segera dibawa kembali ke Washington pada saat yang sama." Setelah Yechen memutuskan dengan Chen Zekai dan Song Wanting detail lelang Heu Chundan, dia meminta Chen Zekai untuk mengantarnya kembali ke Thomson. Dalam perjalanan kembali, Wei Liang memanggil Yechen dan melaporkan dengan hormat, "Master Ye, saya akan melapor kepada Anda. Dalam 2 hari terakhir, banyak orang asing ingin bertemu dengan saya." Yechen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Semua itu siapa mereka?" Wei Liang menjelaskan, beberapa dari mereka adalah perwakilan dari berbagai negara dan perusahaan farmasi besar.
Mereka ingin berbicara dengan kami tentang pengenalan obat atau kerjasama dengan agen obat. Ada juga beberapa juru bicara orang kaya. Saya ingin membeli beberapa obat dari kita secara pribadi. Kebanyakan dari mereka memiliki pasien kanker di rumah dan anggaran mereka sangatlah mencukupi. Melihat itu berarti kita hanya meminta harga. Setelah berbicara, William menambahkan, saat ini saya ingin memperkenalkan rekonstruksi Jiuzhuan. Ada hampir 100 negara di Maru dan ada lebih dari 30 perwakilan untuk di Jinling. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, semua orang yang meminta Anda untuk berbicara tentang pengenalan atau agensi, tolak saja. Adapun itu, jika Anda ingin membeli obat-obatan secara pribadi, Anda memberitahu kami bahwa kami tidak akan membuka lubang saat ini. William berkata lagi, ngomong-ngomong Tuan Ye, Semet di Amerika Serikat juga menelpon dan mengatakan bahwa FDA ingin membeli batch lain dengan harga sebelumnya, Jiuzhuan Zhaizhou, atau harganya kemudian naik sedikit. Tidak masalah baginya. Anda melihatnya kembali ke mereka. Ye Chen mencibir, FDA ingin membeli obat ini, mungkin memalsukan merek R&D dan menemui hambatan mereka, kata Ye Chen menasihati William. Mulai sekarang, kecuali untuk batch pil Jiuzhuan Zhaizhou yang diberikan kepada pasien rumah tangga secara gratis, sisanya akan disegel. Tidak ada jumlah uang akan yang dijual dan tidak ada yang akan bekerja. William segera berkata, oke Tuan, maka saya akan membalasnya satu persatu. Ye Chen bersenandung dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah orang-orang dari Wanglong di dekat apotek Jiuzhan, anomalia apa yang Anda temukan? Ya, William cepat-cepat berkata, beberapa benda mencurigakan. Beberapa orang mencurigakan telah dikurung dalam 2 hari terakhir. Mereka telah mengamati satu sama lain secara diam-diam. Mereka mengatakan bahwa menurut pengamatan, objek-objek yang mencurigakan harus telah dilatih. Agen Su, mereka menunggu waktu yang akan datang dan kemudian mereka akan ditangkap secara langsung dan diam-diam dikirim ke Hongwu. Oke, Ye Chen berkata, kamu harus berhati-hati. Akhir-akhir ini yang terbaik adalah tinggal di perusahaan. Jangan pergi kemanapun. Untuk saat ini, William berkata dengan cepat, Tuan yang baik, Ye, dini hari berikutnya. Nakamura berpakaian seperti pelari pagi dan berlari jauh dari rumahnya ke kantor Jiu Farmation. Dalam perjalanan ke Jiuzhuan Farmation, Song Wanting mengumumkan bahwa Ji Qingtang akan mengadakan lelang di Jinling 20 hari kemudian dan juga mengumumkan informasi tentang lokasi yang akan dilelang nanti. Selain beberapa kaligrafi dan lukisan selebriti dan perselan antik, ada juga item yang disebut pil peremajaan. Ji Qingtang tidak merinci pil peremajaan itu, tetapi hanya memperkenalkan bahwa itu adalah obat Tiongkok kuno dengan kemanjuran yang efektif. Begitu berita ini keluar, itu tidak menyebabkan gangguan di Jinling dan di dalam negeri, karena masyarakat di Cina sudah lama terbiasa melihat segala macam pil dan segala macam pil. Misalnya pil Anggong, Niu Huang yang telah digoreng panas sebelumnya, dijual seharga ratusan ribu. Contoh lain adalah ledakan global baru-baru ini dari pil Jiuzhuan Zhaizhou yang tidak memiliki pasar. Masyarakat percaya bahwa pil peremajaan ini mungkin semacam pil yang tersisa bertahun-tahun yang lalu, dan pentingnya koleksinya mungkin lebih besar daripada nilai obatnya. Namun sangat sedikit yang tahu tentang pil peremajaan tidak terlalu terkejut dengan berita ini. Misalnya Qin Gang dan Wang Zhenjiang bahkan memotret Li Tailai yang memiliki pil peremajaan. Mereka semua tahu bahwa obat-obatan ini dibuat oleh Tuan Ye. Dan mereka juga tahu bahwa bahkan Hongwu telah memakan pil peremajaan itu dan sekarang Tuan Ye meminumnya. Keluar 1-2 pil peremajaan datang dan dilelang yang bukan berita besar bagi mereka atau sudah terbiasa ya. Namun berita ini beredar di Eropa, di masyarakat kelas atas Eropa dan Amerika ribuan mil jauhnya seperti guntur di tanah, membuat semua orang gembira. Hari-hari ini mereka telah mendengarkan orang lain berbicara tentang efek ajaib dari pil peremajaan tersebut, dan banyak orang bertanya tentang pil peremajaan.
Di mana? Di mana? Di mana itu? Di antara mereka, Fei Jianzhong, orang kaya di Cina di Amerika Serikat, termasuk Fei Jianzhong, mengirim tim ke Yanqing untuk menanyakan tentang berita Hui Cundan beberapa hari yang lalu. Tetapi dia belum menemukan hasil apapun. Sekarang tiba-tiba ada berita dari Jingling bahwa pil tersebut akan dijual. Fei Jianzhong hampir tidak ragu-ragu. Dia segera menyiapkan jet pribadinya dan berencana untuk terbang ke Jingling saat itu juga. Pada saat ini, Ji Qintang merilis berita lain yang mengejutkan seluruh dunia. Ji Qintang mengharuskan semua orang yang ingin berpartisipasi dalam lelang ini harus bekerja sama dengan verifikasi modal, hanya membeli yang asetnya ditentukan melebihi RMB 10 miliar ke atas, yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Selain itu, pendaftaran tidak berarti Anda dapat lulus ulasan, karena Ji Qintang berkata, 200 orang teratas dengan dana terbanyak akan dipilih dari pelamar yang memenuhi syarat. Hanya 200 orang yang memenuhi syarat untuk datang ke Jingling untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Lelang jenis ini telah ada selama ratusan ribu tahun di seluruh dunia dan semua orang telah lama menjadi hal yang biasa. Tetapi ini adalah pertama kalinya setiap orang mendengar tentang lelang seperti itu dengan permintaan peserta yang begitu tinggi. Kecuali beberapa orang yang mengetahui pil permajaan, semua orang berpikir bahwa Ji Qintang pasti gila. Berpikir bahwa Ji Qintang pasti dengan sengaja menciptakan gimmick yang keterlaluan dan happy jahat. Melihat omelan Ji Qintang di internet, Ye-chan menghela nafas lega. Apa yang dia inginkan adalah perbedaan kognitif ini. Biarkan orang biasa menganggap Ji Qintang sebagai lelucon, dan biarkan orang kaya sejati yang menganggap Ji Qintang sebagai ayah mereka. Perbedaan kognitif semacam ini membuat netizen menyemplet Ji Qintang. Platform pendaftaran Ji Qintang baru online selama 2 jam dan jumlah pelamar telah melebihi 500. Ambang masuk Ji Qintang adalah 10 miliar yuan, yaitu sekitar 600 juta dolar Amerika Serikat. Kedengarannya seperti banyak, tetapi pada kenyataan pada hampir 3.000 orang kaya dengan aset global yang melebihi jumlah ini berdasarkan statistiknya. Selain itu, saya tidak tahu beberapa banyak miliarder tak kasat mata yang tidak pernah mengungkapkan asetnya kepada publik. Oleh karena itu, Ye-chan sama sekali tidak terkejut untuk mendaftarkan 500 orang ke dalam 2 jam itu. Namun, Malan dan Xiao Changkun di rumah karena berita lelang ini jarang mulai marah dengan hidung dan mata mereka. Ketika Malan melihat umpan berita di ponselnya, dia berseru hampir tanpa berpikir. Ji Qintang ini tidak membiarkan keledai menendang otaknya. Lelang yang rusak bukan karena pendaftarannya membutuhkan ambang 10 miliar. Apakah kamu menggertak? Siapa yang berani begitu sombong di pelelangan? Faktanya hati Xiao Changkun selalu menjadi bayangan Ji Qintang. Pada awalnya dia tidak sengaja memecahkan vas di Ji Qintang dan hampir membuatnya takut karena serangan jantung. Setelah akhirnya melemparkan pot ke Ye-chan dan dia lari. Orang-orang menangkap beberapa tamparan betapa malunya. Karena itu setelah dia mengetahui berita itu, dia segera berkata dengan ekspresi kesal, "Apa-apaan Ji Qintang ini? Saya pikir mereka ada di sini untuk berspekulasi. Saya telah berada di industri barang antik di Jingling selama bertahun-tahun. Betapa bagusnya Ji Qintang. Apa kamu tahu? Apalagi dibandingkan dengan lelang top seperti Christie's dan Heavy dan bahkan poli domestik puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari itu." Setelah itu, Xiao Changkun dengan jijik melanjutkan, "Jadi orang kaya. Lelang Christie tidak pernah berani melakukan apapun tentang verifikasi modal dengan banyak gembar-gembor. Di masa lalu mereka hanya dapat berpartisipasi dalam lelang dengan membayar setoran 1 juta. Ini adalah aula Jiqing di sebuah distrik dan berani menetapkan ambang 10 miliar. Keterlaluan, sialan. Keterlaluan itu." Malan mengangguk, menyipitkan mata dan bertanya, Hei, mungkinkah karena apa yang istimewa dari pil permajaan itu?" Xiao Changkun melengkungkan bibirnya. "Apa yang istimewa dari ini? Mungkin kamu bisa naik ke surga setelah memakannya. Saya pikir itu hampir sama. Bahkan jika itu adalah Anggong Niu Huang, bukankah itu ratusan ribu? Saya pikir mereka hanya ingin Hiba Qinting ini telah dilemparkan selama bertahun-tahun. Dan tidak ada gerakan. Saya kira saya ingin menggunakan 3 metode sembarangan kali ini untuk mencoba dan memperhatikannya." Malan setuju.
Kamu benar, itu mungkin sama dengan saudara perempuan sebelumnya, yang disebut seperti selebritis internet. Tian berkata dengan wajah bahwa IQ-nya tak tertandingi dalam 300 tahun pertama dan 300 tahun kemudian. Sekarang dia masih pergi ke luar negeri untuk melakukan manicure untuk orang lain. Xiao Changkun tersenyum dan berkata, saya pikir Song Wanting benar-benar memiliki keterampilan yang luar biasa. Saya tidak berharap untuk membuat trik tingkat rendah seperti itu. Ini benar-benar mengejutkan dunia. Kemudian dia bertanya kepada Ye Chen, ngomong-ngomong Ye Chen, Anda tidak mengikuti. Apakah Song ingin akrab? Sebelumnya dia bermitra dengan Bai Fugui untuk pelelangan dan mengirim Anda surat undangan. Bukankah ini berdiskusi dengan Anda kali ini? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Saya tidak ada hubungannya dengan Nona Song. Orang juga tidak perlu mendiskusikan masalah bisnis denganku. Xiao Changkun berkata dengan wajah serius. Bukankah kamu Tuan Ye dari kelompok Jinling yang kaya? Sebelumnya mereka membuat keputusan. Bukankah mereka memintamu untuk meramal Feng Shui atau semacamnya? Aku ingat bahwa sebelum seseorang membeli rumah, bukankah kamu harus memintamu untuk datang dan melihat-lihat? Pada titik ini, Xiao Changkun berseru, brengsek, Ye Chen, apakah kamu guntur? Malan buru-buru bertanya ketika mendengar ini dan dia berkata, menantuku, apakah kamu benar-benar guntur? Setelah itu orang-orang akan menghabiskan jutaan untuk mengundangmu untuk melihat Feng Shui. Melihat kekaguman mereka berdua, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Melihat ruang kantor Song Wanting hanya mempercayaiku dan tidak mungkin untuk berdiskusi denganku tentang hal-hal spesifik bisnis. Xiao Changkun memukul bibirnya dan mengangguk dan berkata, ini juga. Saat dia berkata, dia bertanya lagi dengan tergesa-gesa. Ngomong-ngomong, Ye Chen, kamu berbalik untuk bertanya pada Song Wanting, apakah ini melelang hipe atau apakah itu benar-benar akan dilakukan? Jika itu benar akan dilakukan, lihat apakah Anda dapat meminta surat undangan atau sesuatu. Saya akan pergi, sudah waktunya untuk pergi dan melihat orang bodoh mana yang akan datang untuk berpartisipasi. Ye Chen berkata dengan santai, ini mungkin aksi hipe ayah, jangan memperhatikannya, tapi bagaimana asosiasi kaligrafi dan lukisanmu saat ini? Bagus sekali, Xiao Changkun berkata dengan penuh semangat. Asosiasi lukisan dan kaligrafi kita menjadi semakin berpengaruh di kota dan kami akan segera bekerja sama dengan kota dalam serangkaian kegiatan promosi budaya. Kota kami bersahabat dengan Daejeon Selatan di Korea Selatan di kota. Kota berencana untuk mengadakan acara pertukaran budaya dengan Daejeon baru-baru ini. Jika masalah ini diselesaikan, saya akan menemaninya. Ketika Malan mendengar ini, alisnya sangat gembira dan berkata, Xiao Changkun, kamu pergi ke Korea Selatan untuk berpertukaran. Xiao Changkun berpikir bahwa Malan ingin mengejeknya karena tidak memenuhi syarat. Jadi dia tanpa sadar bertanya padanya, mengapa? Mengapa tidak? Saya juga wakil presiden asosiasi. Orang kedua yang tepat dalam perintah. Ya. Malan berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar menjanjikan sekarang. Jika kamu pergi ke Korea, bawa aku bersamamu. Aku sudah dewasa dan belum pernah ke luar negeri. Xiao Changkun buru-buru berkata, cepatlah, saya akan terlibat dalam pertukaran budaya dengan orang Korea atas nama Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Apakah Anda mengerti pertukaran itu? Ini semua pertukaran antara orang-orang budaya. Apa yang harus Anda lakukan? Aku tidak tahu. Dia mengira aku sengaja membawa keluargaku dalam perjalanan umum. Malan segera berkata dengan ketidakpuasan ketika dia mendengar ini, bukankah kamu wakil presiden? Kamu tidak bisa membawa menantu perempuanmu sendiri ketika kamu pergi keluar untuk bertukaran. Xiao Changkun berkata dengan sepenuh hati, aku bisa membawaku dan bukan kamu, aku tidak gila. Tapi dia berkata dengan sungguh-sungguh, pertukaran ini tidak diatur oleh Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Ini adalah di kota. Organisasi di dalamnya akan mengirim 2 atau 3 perwakilan dari masing-masing bidang budaya pada saat itu. Dan setiap orang akan membentuk kelompok pertukaran untuk mensenter penerbangan bersama. Tidak ada yang bisa bawa anggota keluarga. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya ketika dia mendengar ini. Itu benar, ayah? Apakah kamu pergi ke perguruan tinggi untuk orang tua? Perguruan tinggi khusus untuk orang-orang tua? Xiao Changkun dengan santai berkata, pergi. Kali ini terutama pertukaran budaya
di setengah baya dan tingkat lanjut usia. Ye-Chen segera mengerti penampilan juga harus mewakili perguruan tinggi senior. Dalam keadaan ini, jika dia membunuh mertuanya sendiri, tidak mungkin baginya untuk mengambil ibu mertuanya. Malan tidak mendengar informasi tersembunyi. Dalam percakapan mereka berdua mendengar kata-kata Xiao Changkun. Meskipun sedikit sedih, dia tidak bersikeras. Xiao Changkun berdiri pada saat ini dan berkata, "Sudah larut, saya harus pergi ke asosiasi." Setelah itu dia bergegas keluar dari villa dan pergi. Malan merasa tidak nyaman dan terlalu merasa bahwa dia telah meninggalkan Xiao Changkun selama setengah hidupnya. Dia tidak berharap bahwa Xiao Changkun akan lebih baik sekarang, dan perasaannya kesenjangan tiba-tiba jatuh seperti gunung besar. Dia bertanya kepada Ye-Chen dengan hati-hati, menantuku yang baik, dapatkah Anda juga melakukan sesuatu untuk karir lansia Anda?" Ye-Chen sedikit terkejut dan segera bertanya kepadanya, "Bu, karir apa yang ingin Anda lakukan?" Malan menghela nafas. "Hei, aku tidak bisa mengatakan itu, tapi aku selalu merasa bahwa ayahmu berkembang pesat di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Saya telah menganggur di rumah. Itu bukan masalah." Ye-Chen tertawa. "Bukankah kakimu selalu canggung?" Malan buru-buru berkata, "Bukankah itu akan canggung?" Ye-Chen berpikir sejenak dan berkata dengan santai, "Mengapa kamu tidak pergi ke menari persegi jika Anda baik-baik saja? Saya melihat bahwa banyak pria tua dan wanita tua bisa menari sepanjang hari. Beberapa tim masih memiliki kostum seragam. Wanita tua itu terlihat sangat energik." Malan melambaikan tangannya. "Menari adalah hobi, dan itu tidak dapat dianggap sebagai karir. Kecuali ada juga asosiasi tari persegi. Di kota biarkan aku menjadi wakil presiden atau sesuatu." Ye-Chen terkekeh-kekeh 2 kali dan berkata, "Aku benar-benar buruk tentang ini, Bu. Tapi jangan terlalu cemas. Tidak ada yang terlambat untuk belajar setelah kaki dan kaki-kakimu benar-benar sembuh." Ye-Chen tiba-tiba menerima teleponnya di sebuah dokumen yang dikirim oleh Song Wanting, dan pesan darinya, Ini pesannya adalah, "Tuan Ye, dokumen ini berisi semua informasi pendaftaran sejauh ini, total 740 orang. Ye-Chen ingin melihat orang-orang terkenal apa di antara pelamar sejauh ini, terutama jika ada keluarga Rothschild atau keluarga gadis ibu di dalamnya." Jadi dia segera berkata kepada Malan, "Bu, aku punya sesuatu untuk ditangani, jadi aku akan kembali ke kamar dulu." Malan buru-buru berkata, "Menantu yang baik, jangan pergi. Beritahu ibu apa yang bisa kamu lakukan. Ibu tidak bisa membiarkan Xiao Changkun turun." Ye-Chen berjalan menaiki tangga sambil mengatasi, "Ibu, jangan khawatir, aku akan memikirkanmu dengan baik-baik." Malan bertanya dengan cemas di belakangnya, "Wanita yang baik, kapan kamu melihat ke belakang?" Ye-Chen berkata dengan santai tanpa melihat ke belakang, "Aku akan mencari tahu untukmu ketika kamu memiliki kaki dan kakinya yang baik." Setelah berbicara, dia berjalan ke atas. Ye-Chen kembali ke kamar dan segera melewati daftar yang dikirim oleh Song Wanting dengan serius. Dia menemukan bahwa sebagian besar dari ratusan pelamar berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Di antara mereka, lebih dari 3.000 orang mendaftar di Amerika. Dan dari nama-nama pendaftar terlihat tidak hanya orang Amerika saja, tapi juga banyak keturunan Cina, Jepang, dan Korea. Menariknya, pelamar di Amerika Serikat sebagian besar adalah caibol dan penguasanya, dan lebih dari separuh pelamar di Eropa adalah keluarga kerajaan dan bangsawan dari berbagai negara. Bahkan keluarga kerajaan Nordik mendaftar untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, dan pemohon adalah ratu tua yang baru saja turun tahta. Ye-Chen tidak bisa membantu, tetapi diam-diam berpikir, "Saya tidak tahu apakah aset keluarga kerajaan Nordik bertambah hingga 10 miliar yuan. Bahkan jika mereka hampir tidak mencukup, saya khawatir tidak ada kesempatan untuk menawar semua ini." Namun dia berubah pikiran. Permaisuri tua yang baru saja turun tahta tidak boleh meminta pil permajaan. Bahkan jika seluruh pil permajaan tidak dapat difoto, saya khawatir dia akan ingin mengambil seperempat bahkan seperempatnya. Saya bisa bahkan tidak mengambil gambar, setidaknya saya bisa datang untuk mendapatkan hubungan dekat dengan diri sendiri dan memberikan bantuan. Mungkin ratu tua akan datang untuk meminta kredit padanya ketika dia datang dan mengatakan pada dirinya satu persatu siapa kepalanya, dan kemudian meminta dirinya untuk meminta beberapa pil permajaan untuk dimakan. Oleh karena itu, permaisuri tua secara alami tidak akan melepaskan bisnis semacam ini, yang tidak akan pernah kehilangan uang bahkan jika itu tidak menghasilkan keuntungan.
Selain pelamar dari Eropa dan Amerika Serikat, sejumlah kecil pengusaha dalam negeri juga ikut mendaftar. Di antara mereka sebenarnya ada dua pelanggan yang kembali dari pil peremajaan, yaitu Li Tailai dan Gu Yanzhong. Keluarga Gu Yanzhong sebagai penantuannya selalu sangat peduli pada dirinya sendiri. Dia mendaftar untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, dan dia pasti melakukannya juga. Adapun Li Tailai, mungkin setelah terakhir kali dia melewati pil peremajaan, dia terobsesi dengan pil peremajaan itu. Jadi saya ingin datang dan melihat apakah dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan yang lain. Apa yang paling tidak diharapkan Ye Chen adalah bahwa kakeknya juga telah mendaftar. Faktanya Ye Zhongquan selalu menyadari keberadaan pil itu. Bagaimanapun Gu Zhangzong sekarat pada awalnya dan pil peremajaan membuatnya menjadi remaja. Insiden ini sangat mengejutkan Ye Zhongquan. Dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk meminta Ye Chen untuk pil peremajaan. Jika tidak berhasil, dia akan menggunakan keluarga Ye untuk menukar Ye Chen dengan pil peremajaan untuk dimakan. Tanpa diduga dengan begitu banyak hal terjadi satu demi satu, Ye Chen benar-benar mengambil posisi sebagai ketua keluarga Ye dengan bantuan istana Wanglong. Kali ini membuatnya kehilangan berat badannya yang paling berharga. Ketika dia tahu bahwa Ye Chen akan melelang pil peremajaan di Jinling, ide pertamanya adalah melaporkan namanya terlebih dahulu. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan menjadi lebih baik. Tidak masalah jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Anda harusnya memperlakukan seolah-olah Anda di sini untuk menghibur Ye Chen dan omong-omong, gunakan tindakan praktis untuk mengingatkan Ye Chen agar Ye Chen tahu bahwa dia juga penuh dengan merindukan pil peremajaan itu. Dia merasa bahwa jika dia dilemparkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan di usia yang begitu muda, mungkin Ye Chen akan dilunakkan dan dia mungkin bisa memberikan dirinya secara langsung. Ye Chen juga menebak tujuan orang tua Ye Chen melakukan ini, tetapi dia belum bisa untuk memberi orang tua itu pil peremajaan, setidaknya belum waktunya. Melihat seluruh daftar yang membuat Ye Chen paling menarik adalah bahwa keluarga kerajaan Inggris tidak terlihat dalam daftar sebelumnya. Ye Chen juga melihat pergerakan keluarga kerajaan Inggris dari jaringan informasi kuil Wanlong. Dikatakan bahwa setelah putra mahkota kembali ke Inggris, dia tidak dengan jujur melaporkan situasi pil peremajaan kepada Ratu. Ratu sangat marah dengan kejadian ini dan dengan sepenuh hati ingin mendapatkan obat itu. Namun mengapa pelelangan diumumkan dan Ratu tidak datang untuk mendaftar? Ye Chen memikirkannya dan merasa bahwa itu mungkin persyaratan bahwa dia harus meminum pil peremajaan di tempat yang agak tidak dapat diterima oleh Ratu. Jika permaisuri benar-benar tertarik dengan pil peremajaan, maka satu-satunya pilihannya adalah menghadiri pelelangan secara langsung. Akan ada 200 tempat di pelelangan, dan setiap tempat yang berhasil didaftarkan dapat membawa pendamping, yang berarti akan ada 400 orang di tempat pelelangan hari itu. Selain itu, 400 ini tidak diragukan lagi adalah orang kaya dan bangsawan dari seluruh dunia, yang sedikit memalukan bagi Ratu untuk muncul dan pada kesempatan ini. Bagaimanapun Ratu Inggris belum turun tahta, dan dia adalah raja nominal Inggris dan semua banyak kerajaan Shu. Jika raja negara yang begitu terkenal datang ke Jinling untuk berpartisipasi dalam pelelangan secara langsung, jika itu menyebar, itu memang akan memiliki pengaruh pada reputasi seluruh keluarga kerajaan di Inggris. Setelah membaca daftar, Ye Chen masih sedikit kecewa karena dia tidak melihat keluarga Rothschild dari daftar itu juga. Tidak melihat siapapun yang terkait dengan keluarga ibunya, An Changqing. Keluarga kerajaan Saudi di Timur Tengah juga tidak muncul. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Bukankah 3 keluarga top di dunia ini perlu khawatir tentang umur panjang? Kalau tidak, mengapa mereka tidak datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini yang belum pernah terjadi sebelumnya? Atau mereka masih menonton secara rahasia untuk saat ini, ingin melihat situasi lelang ini terlebih dahulu dan kemudian membuat keputusan di masa depan? Ketika Ye Chen bingung, Song Wanting memanggilnya dan melaporkan, "Tuan Ye, sejak berita lelang dirilis hingga saat ini,
Grup telah menerima banyak panggilan dan email, dan banyak orang menyatakan kesediaan mereka untuk berkontribusi lebih dari 100 juta yuan secara pribadi membeli pil permajaan termasuk keluarga kerajaan Inggris dan grup Fei Amerika. Ketua mereka mengatakan bahwa mereka bersedia membayar 5 miliar dolar Amerika segera untuk membeli pil permajaan. Kutipan tertinggi dari semua. Legend terkekeh dan berkata, membalas mereka secara terpadu dan mengatakan bahwa pelelangan pil permajaan ini di Jikintang juga dipercayakan oleh pengirim misterius memberitahu mereka bahwa hanya ada 2 pil permajaan dalam pelelangan ini. Saat itu 4 salinan akan diberikan seperempatnya dan 1 utuh dilelang. Tidak ada yang lain, apalagi 5 miliar dolar, bahkan 50 miliar dolar tidak akan dijual. Tidak peduli siapa yang menginginkan 2 pil permajaan ini, Anda harus secara pribadi datang ke Jinling untuk berpartisipasi dalam pelelangan itu. Berbicara tentang ini, Ye Chen menambahkan, ngomong-ngomong Anda harus mengumumkan kepada publik bahwa siapapun yang menawar pil permajaan hanya diizinkan untuk menawar 1 kali dengan sukses, yaitu jika dia menawar lebih dahulu menjadi seperempat, dia tidak bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pil permajaan. Song Wanting dengan hormat berkata, Tuan yang baik, Tuan Ye, maka saya akan membiarkan orang menjawab satu persatu. Setelah itu Song Wanting berkata lagi, Tuan Ye, ada satu hal lagi. Banyak orang berkonsultasi dalam sistem pendaftaran. Kami tidak memiliki ketentuan yang jelas tentang apakah mereka dapat membawa rombongan pada hari pelelangan. Bagaimana Anda melakukannya? Pikir kamu bisa menjawabnya. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata dengan ringan, karena saya ingin membawanya. Semua orang yang telah berhasil mendaftar hanya dapat membawa 1 rombongan. Oke, Song Wanting berkata dengan tergesa-gesa. Kalau begitu aku juga akan mengirim mereka pengumuman di platform pendaftaran. Ye Chen mengingat sesuatu dan segera bertanya, ngomong-ngomong beritahu mereka bahwa meskipun semua orang dapat membawa rombongan, jika itu adalah tawaran untuk pil permajaan setelah tawaran berhasil, itu tidak dapat diambil oleh rombongan, tetapi hanya oleh pelamar itu sendiri untuk mengambilnya. Ye Chen khawatir bahwa beberapa orang yang tidak ingin mengungkapkan identitas mereka meminjam celah rombongan itu untuk masuk dan kemudian menginstruksikan orang lain untuk mengambil pil permajaan dan meminumnya sendiri. Oleh karena itu, celah tersebut harus ditutup terlebih dahulu dan mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi celah tersebut. Song Wanting berkata dengan hormat di ujung telepon yang lain. Oke Tuan, saya akan menjelaskan dengan jelas kepada mereka. Ye Chen berkata, jendela pendaftaran kita terbuka selama total 48 jam atau 2 hari. Dan pendaftaran akan dihentikan setelah waktu habis dalam waktu 48 jam. Setelah pendaftaran dihentikan, daftar akhir akan diumumkan. Pada saat ini, Fei Jianzhong yang hendak berangkat ke Cina tiba-tiba menerima telepon. Telepon itu dari cucu perempuan bungsunya dan cucu yang paling dicintai, yaitu Fei Kexin. Fei Kexin baru berusia 22 tahun. Dia berusia lebih dari 70 tahun dari Fei Jianzhong. Dia adalah permata putra dan putri bungsu Fei Jianzhong. Dan cucu tertua Fei Jianzhong sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Bahkan cicitnya terbesarnya, bahkan beberapa tahun lebih tua dari Fei Kexin. Justru karena usia dan senioritas Fei Kexin yang masih muda, dia bisa dikatakan memiliki kedua belah pihak dalam keluarga Fei. Di mata Tuan Fei dan anak serta cucunya, Fei Kexin adalah permata termuda di telapak tangan cucunya. Tidak hanya kakek yang mencintainya, tetapi paman dan bibinya juga mencintai, tetapi sepupu juga mencintai. Di mata generasi selanjutnya dari keluarga Fei Kexin adalah tetua termuda di seluruh keluarga Fei. Generasi yang lebih muda itu harus menghormatinya, bahkan jika mereka lebih tua darinya atau seusia dengannya. Di keluarga Fei Kexin selalu menerima pendidikan elit terbaik. Ketika dia berusia 15 tahun, dia mulai belajar di universitas di bawah bimbingan keluarganya. Dia memulai menggunakan perusahaan dan dengan nilai pasar lebih dari 100 juta yuan. Sebagai praktek langsung, tapi gaya aktingnya tenang dan tua yang sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa seusianya. Fei Kexin ditugaskan oleh Fei Jianzhong beberapa hari yang lalu untuk memimpin tim ke Yanjing, mencari petunjuk tentang pil
tersebut. Namun karena dia telah menilai arah yang salah pada awalnya, Fei Kexin berlari ke timur dan barat di Yanjing selama beberapa hari, tetapi dia tidak pernah menemukan apapun. Selain mendengar bahwa Ji Qintang akan melelang obat dan secara terbuka dia menghubungi grup tersebut untuk pertama kalinya dan bahkan meningkatkan tawaran dari $1 miliar menjadi 5 miliar dolar. Tapi grup Song tidak menerima sama sekali. Jadi dia segera memanggil kakek dan bertanya kepada kakeknya dengan khawatir, "Kakek, apakah kamu pergi untuk sekarang?" Wei Jianzhong tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Saya sedang dalam perjalanan ke bandara dan saya akan segera ke sana. Bagaimana situasi Anda di sana?" Wei Kexin menjawab, "Saya sedang dalam perjalanan dari Yanjing ke Jinling dan pesawat memiliki waktu setengah jam untuk mendarat." Saat dia berkata dan menghela nafas dan berkata, "Kakek, menurutku kamu masih belum datang ke Cina untuk saat ini." "Kenapa?" Wei Jianzhong mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang terjadi di Huaxia?" Wei Kexin berkata dengan jujur, "Saya telah menghubungi grup Song dan meningkatkan kutipan menjadi $5 miliar Amerika Serikat. Dalam komunikasi itu, saya harap mereka dapat memberikan harga ini kepada klien Hao Ciudan. Jika dia mau, dia dapat melakukannya kapan saja. Itu dijual dengan harga ini, tetapi grup Song menolaknya." Ekspresi Wei Jianzhong tercengang dan dia berseru, "Mereka tidak tergoda untuk $5 miliar? Gila." "Ya," Wei Kexin berkata tanpa daya, "saya tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Itu hanya pil. Harganya mengerikan kan? Jika saya adalah kliennya, alih-alih mengambil risiko dan menunggu pelelangan terjadi, ditahan. Saya mungkin juga mengambil obatnya dan menukarnya dengan $5 miliar." Wei Jianzhong berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika pil permajaan ini benar-benar peluang besar yang didapat kakek Lai di awal, harga $5 miliar benar-benar tidak tinggi. Jika benar-benar dilelang, harganya akan menjadi puluhan miliar. Itu sudah normal." Wei Kexin berkata dengan terkejut, "Tidak mungkin. Kakek, apa konsep puluhan miliar dolar itu? Saya dapat membeli kapal induk kelas Ford. Siapa yang akan menghabiskan begitu banyak uang untuk pil itu? Terlebih lagi, kebanyakan orang-orang mungkin tidak tahu amunisinya, termasuk aku." Wei Jianzhong menghela nafas dan berkata, "Jangan bicara tentang Anda. Bahkan saya tidak tahu apa sebenarnya efek dari pil permajaan ini. Tetapi saya memiliki intuisi bahwa jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, harga transaksi akhir dari hal ini harus menjadi lebih dari puluhan miliar dolar." Saat dia berkata, Wei Jianzhong mengingat sesuatu dan kemudian berkata, Saya mengerti. Tidak heran klien di balik pil permajaan ini sangat percaya diri. Dia sudah menghitung semua orang di dalamnya. Saat itu pil permajaan pasti akan mengeluarkan yang terbaik harga tertinggi." Wei Kexin buru-buru bertanya, "Kakek, apa maksud Anda? Dengan menghitung semua orang, aku tidak mengerti." Wei Jianzhong berkata, "Pikirkanlah, mengapa mereka harus membuat aturan bagi penawaran yang berhasil untuk menyajikan pil permajaan di tempat atau minum di tempat." Wei Kexin berkata, "Saya dapat memahami ini. Pertama, mereka ingin menggunakan persyaratan ini untuk memastikan bahwa semua nama besar tidak diizinkan mengirim juru bicara. Dan mereka tidak dapat ditugaskan untuk menawar melalui telepon. Mereka harus hadir secara langsung. Kedua, mereka harus mau. Pastikanlah hal ini tidak akan dibesar-besarkan oleh orang yang tertarik. Ketiga, Anda harus yakin dengan obat ini. Dengan ini, dan ingin 199 penawar lainnya menyaksikan sendiri khasiat obat ini." Iya. Wei Jianzhong berseru, analisis Anda benar, tetapi hanya ada satu hal yang hilang." Wei Kexin bertanya dengan tidak jelas, "Kakek, apa yang ada yang lain? Apa yang saya lewatkan?" Wei Jianzhong membuka mulutnya dan berkata, "Coba pikirkan, mengapa klien datang dengan 2 pil permajaan? Dan mengapa keduanya tidak dijual bersamaan atau dijual satu persatu, tetapi membagi salah satunya menjadi jual dalam 4 salinan atau seperempat?" Wei Kexin ragu-ragu sejenak di telepon dan kemudian tiba-tiba berkata, "Kakek, maksudmu dia ingin membuka jalan bagi pil permajaan terakhir yang dipecah menjadi 4 bagian?" "Itu benar." Wei Jianzhong berkata dengan kagum, Kexin benar-benar orang yang paling menjanjikan di keluarga Wei kita.
Emosi Vacation tidak berfluktuasi sama sekali, dan dia dengan tenang berkata, "Kakek, kamu telah melewati hadiah." Setelah berbicara, dia melanjutkan dengan sedikit khawatir. "Kakek, jika klien benar-benar ingin menggunakan 4 pil permajaan terpisah ini untuk membuka jalan, seperti yang Anda katakan, tidak ada keraguan bahwa selama semua orang melihat penawaran pertama yang berhasil, setelah mengambil pil permajaan pertama, harga masing-masing berikutnya akan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan setiap kali lelang berakhir, itu adalah stimulasi besar bagi orang-orang yang di belakang. Jadi selangkah demi selangkah, seluruh pil permajaan saya khawatir itu akan benar-benar dijual dengan harga setinggi langit." Wei Jianzhong tersenyum tak berdaya. "Menurut pendapat saya, 10 miliar dolar Amerika Serikat tidak cukup. Bahkan jika itu 2 kali lipat atau 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat mungkin tidak cukup." Wei Kexin ragu-ragu sejenak dan bertanya kepadanya, "Kakek, berapa harga psikologismu atau perkiraanmu?" Wei Jianzhong tidak berbicara untuk sementara waktu, dan setelah waktu yang lama dia berkata dengan serius, Kakek tidak memiliki harga perkiraan. Saya bertekad untuk mendapatkan pil ini, tetapi atas dasar ini, semakin sedikit uang yang saya habiskan, semakin baik." Berbicara tentang ini, Wei Jianzhong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Hanya saja saya belum tahu siapa yang sama dengan saya yang bertekad untuk memenangkan pil ini. Jika kekuatan lawan lebih kuat dari saya, maka aku hanya bisa merindukannya dan gigit jari." Wei Kexin berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakek, saya mengerti." "Ya, jangan khawatir tentang itu. Saya sudah menyerahkan materi pendaftaran kepada mereka. Saya ingin menggunakan kekuatan kita. Daftar terakhir 200 orang. Setelah berbicara, Wei Kexin berkata lagi, "Mulai sekarang hingga pelelangan resmi dimulai, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan klien pil permajaan dan mencoba mencapai kesempatan dengan secara pribadi. Apakah itu 10 miliar, 20 miliar, atau 30 miliar, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu kakek menyelesaikan masalah ini sebelum pelelangan." Nah, itu ya, bab 3826 sampai 3834, di mana pelelangan akan dimulai. Tunggu saja besok pelelangannya, antara pentolan orang terkaya di seluruh dunia berkumpul di Jikintang untuk melelang pil itu ya. Nah, siapa yang akan mendapatkan pil permajaan itu di antara mereka, antara Ratu Inggris, Ratu apa itu, ada lagi itu keluarga dari ibunya, dan dari keluarga Wei Kexin. Ya, dari keluarga V, siapakah yang akan mendapatkan atau mendapatkan pil ini ya.